bersama saya Jeffrianto Cahyaputra dari kelas 5U Manajemen UHAMK. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai deskripsi perusahaan Grab atau perusahaan e-transportation di Indonesia. Let's join in the video. Let's start the video. Apa sih itu Grab? Grab merupakan salah satu platform online layanan e-transportation di mana konsumen dapat memesan transportasi seperti taksi atau ojek itu dapat melalui secara online tanpa mengunjungi lapak mereka atau kita menyetopkan kendaraannya di pinggir jalan. Pada tahun 2012, Grab didirikan di Malaysia. Kemudian mereka memindahkan kantor pusatnya di Singapura. Dan saat ini Grab beroperasi di seluruh Asia Tenggara kecuali di Laos dan Brunei. Dan Grab merupakan salah satu startup decacorn di mana dia memiliki valuasi perusahaan sebesar 10 miliar US dollar. Saat ini, Grab melayani jenis transportasi berupa Grab Car dan Grab Bike, lalu Grab Food, antar jasa makanan, Grab Mart, belanja, Grab Express, lalu Grab Pay atau pembayaran Grab, dan Grab Rewards, groceries, terus paket hemat, Grab Kios, itu berupa misalnya seperti penjualan pulsa, layanan penjualan pulsa listrik, atau e-payment, itu juga bisa seperti e-money dan lain sebagainya. Lalu ada Grab Gift di mana itu mengantarkan kado-kado yang spesial. Dan ini berupa pelayanan-pelayanan umumnya yang dapat digambarkan di aplikasi sebagai berikut. Dan inilah bentuk gambaran aplikasi yang dapat digunakan oleh konsumen tuh, di mana di situ pelayanan yang jasa tadi yang saya sampaikan. Berikutnya, Grab memiliki program yang bernama Grab Ventures Velocity, di mana GVV ini bertujuan untuk merangkul startup yang menghadirkan solusi digital bagi pemilik UKM, baik di bidang apapun seperti restoran, hotel, atau bidang UMKM seperti rumah makan. Itu dimana bisnis dia membantu untuk menumbuhkan bisnisnya, mengurangi biaya, dan melancarkan operasionalnya. Serta menargetkan startup yang dapat menghadirkan disrupsi digital dalam industri logistik dengan inovasi mempermudah dalam pengoperasian kepada konsumen dan pedagang. Sehingga perkembangannya pun dipantau secara baik. Nah, di mana dari program GVV tersebut, para UMKM dapat menggunakan fasilitas-fasilitas program dukungan. Seperti program ini, program dukungan usaha kuliner dapat memiliki solusi kebersihan dengan click and clean, dengan melihat manajemen keuangan mereka secara baik, bagaimana cara mengelola keuangannya dengan Luna Pos ini, lalu menggunakan jasa low cost printing, lalu manajemen SDM-nya menggunakan Workmate, terus demand growth-nya bagaimana kedepannya prospeknya usahanya dengan GetCraft. Sistem-sistem ini dibangun oleh Grab untuk mendorong para UMKM agar tetap bisa maju dan para UKM bisa tetap bertahan walaupun di kondisi apapun, seperti meskipun dalam keadaan kondisi pandemi saat ini. Jadi mereka masih tetap bertahan. Dan analisis saya mengenai program Grab ini merupakan suatu program strategi marketing mereka, di mana dengan Grab memunculkan GVV ini, mereka bisa mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas dan bisa mendapatkan target-target market yang lebih mendalam dan lebih jauh. Di mana ketika mereka mendapatkan mitra UKM yang berhasil
pasti mereka akan misalnya mendata dari para wirausahawan tersebut dan siapa saja yang membeli melalui mitra Grab tersebut, misalnya dengan GoFood atau dengan menggunakan pelayanan jasa yang disediakan ini seperti manajemen-manajemen ini, itu akan ter akan terdetek di database Grab itu sendiri, di mana data-data tersebut bisa dijadikan acuan dan bisa dijadikan acuan untuk program apa lagi ke depannya yang menarik dan disukai oleh konsumen. Maka dari itu, semakin luas dan semakin menjaring lagi konsumen dan rantai konsumennya semakin panjang, itu akan lebih menguntungkan untuk lebih memberikan inovasi-inovasi terbaru dari program-program tersebut. Makanya apabila banyak suka di dunia food atau dunia makanan, di situ akan biasanya diberikan promo-promo yang menarik sehingga dia akan lebih mengkaitkan lagi dan mendekatkan lagi kepada konsumen. Itulah strategi pemasaran yang dapat saya baca melalui analisis ini. Lalu saya akan melihat kelemahan-kelemahan di balik dari kelebihan-kelebihan yang sudah saya utarakan tadi, kemudian ada kabar yang kurang baik, di mana investor utama Grab mengalami kerugian sebesar 125 triliun rupiah, dan bagaimana Grab tetap bisa di Indonesia. Berikut saya akan berikan sedikit gambaran beritanya. SoftBank yang notabene investor terbesar Grab dengan total investasi mencapai 3 miliar US dollar di Grab melaporkan kerugian sebesar 8,9 miliar US dollar atau setara 125 triliun rupiah pada kuartal pertama 2019. Dapat kita ketahui bahwasanya SoftBank ini mengalami kerugian, maka ini akan berdampak langsung kepada Grab itu. Dan kerugian makin diperparah pada tahun 2020 pada masa COVID-19, di mana terjadi PSBB yang besar-besaran, dan Grab, Gojek, dan seluruh platform e-transportation itu mengalami dampak karena semua bekerja dari rumah dan tidak ada yang menggunakan fasilitas umum, tidak ada yang menggunakan transportasi umum, sehingga ini kerugian semakin diperparah. Di mana Grab ingin meningkatkan sisi super app-nya itu dengan promosi bakar uang, di mana misalnya menggait OVO dengan membayar Rp1 untuk pelanggan pertama, dan ini promosi-promosi tersebut tidak bisa berjalan dan semakin sulit untuk memenangkan persaingan pasar. Dengan kerugian-kerugian yang telah dialami oleh Grab berusaha berinovasi di tengah pandemi untuk membuat program telehealth. Akan tetapi sudah diprakrasai terlebih dahulu oleh Gojek dengan menggandeng Halodoc. Dan kini Grab berusaha untuk mempertahankan dengan mitra-mitra seperti GrabFood yang masih diperkenankan oleh pemerintah dengan mengantarkan makanan ke konsumen, dikarenakan konsumen tidak boleh datang ke restoran atau rumah makan. Nah, sekarang mereka menggaitkan hal itu dan menggencarkan program GrabFood tersebut dengan promosi-promosi juga agar tetap bertahan dalam produk layanan e-commerce-nya itu. Dapat kita ketahui bahwa tadi kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan, saya menganalisis bahwasanya menurut saya untuk saran kedepannya adalah semua terkena dampak, drivernya terkena dampak, tim IT yang berada di dalamnya terkena dampak, semuanya di dalam kantor, baik yang beroperasi di luar perusahaan, baik di dalam perusahaan, semua terkena dampak dari pandemi ini. Nah, yang saya sarankan adalah buatlah dana jangka panjang untuk mempertahankan suatu
ketidakpastian yang akan terjadi atau suatu dugaan permasalahan keuangan apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Lalu yang kedua, berikan solusi. Apabila kita tidak bisa memberikan uh, tunjangan tidak dapat memberikan tunjangan-tunjangan tambahan selama pandemi kepada driver-driver yang mungkin memang banyak sekali yang harus diberikan, maka berikanlah solusi atau seperti membuat masker di rumah atau cara membuat hidup sehat dengan kondisi keuangan yang tepat, bagaimana cara mengelola keuangan bagi driver, lalu memberikan solusi atau berjualan masker atau berjualan hand sanitizer secara keliling atau mengitar ke setiap konsumen seperti itu, atau jadi seperti jemput bola, promosi jemput bola, jadi mengunjungi konsumen-konsumen karena di situ dia memiliki fasilitas motor. Hal-hal seperti itu akan sedikit membantu perekonomian. Mohon maaf, hanya ini yang saya dapat sampaikan dan presentasikan mengenai soal Grab. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri maupun bagi yang menonton dan mendengarkannya. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga corona atau COVID-19 bisa hilang di Indonesia maupun di seluruh dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.